الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Taib, karena lihat Masya Allah luar biasa semangat jamaah di sini, mungkin boleh maju satu saf lagi. Ada orang di sana di belakang kasihan, bisa maju satu saf. Dia maju. Udah. Ya, usahakan maju biar yang di luar masuk. Alhamdulillah. Kata yang luar biasa, alhamdulillah. Saking mulianya alhamdulillah. Allah mulai Al-Quranul Karim itu dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bagi Maha. Ahli surga masuk surga, dia ucapkan apa? Wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada. Alhamdulillah, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 100. Seperti orang infak kurbankan 100 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuda berapa untuk jihad fisabilillah? Berapa harga 100 kuda itu? Banyak sekali. Anda bisa bayar dengan kata alhamdulillah. Berapa kali? 100. Tapi alhamdulillah yang jelas ya. Alhamdulillah yang jelas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua zikir-zikir kita harus kita ucapkan zikir dengan jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran tentang zikir. Kata Allah, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kata Allah, sebutkan nama Allah dengan jelas, tafakkur. Jangan main-main dengan zikir. Kenapa? Karena muncul ada orang zikir kepada Allah, tapi bagaimana cara lagi gimana? Gini cara. Saat bertasbih, zikir. Ambil nafas dulu. Sup ayam, sup kambing. Subhanallah. Subhanallah menjadi sup.
Allah akan dapat rahmat Allah. Dan kata ulama yang istiqamah selalu berada di dalam rumah Allah, itu yang masuk surga Allah. Begitu balasannya. Selalu menjaga rumah Allah, masuk surga Allah. Saking mulianya rumah Allah ini. Coba orang yang masuk masjid sudah dapat pahala luar biasa. Zikir Quran, salat yang di masjid, pahalanya luar biasa. Tapi ternyata biar kita faham kemuliaan rumah Allah, hitungan Allah karena Allah sangat bahagia. Hitungannya dari langkah pertama Anda keluar dari rumah menuju masjid. Hitungannya dari langkah pertama keluar dari rumah menuju masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falahu bi kulli khatwatin hasanah wa yadh'u 'anhu biha sayyi'ah wa yarfa'uhu biha darajah." Setiap langkah dapat satu kebaikan, hapus satu dosa, naik satu darajat di sisi Allah Subhanahu. Dan ada satu hikmah luar biasa di sini. Apa? Kenapa hitungan Allah untuk orang yang menuju ke masjid dengan langkah? Kenapa? Bukan bermeter. Dan ada sunnah Rasulullah. Ada berkata, kalau anda keluar lebih awal, lebih bagus cari masjid yang lebih jauh, biar pahalanya lebih besar. Tapi kenapa sebut hitungannya berlangkah? Karena Allah Maha Baik, karena Allah Maha Adil. Contohnya, nah beda, kalau jauh dekat beda, tapi langkah. Sekarang orang yang sihat, kuat, masih muda menuju ke masjid, gimana caranya? Yang tua, dia pun tua menuju ke masjid, gimana caranya? Langkahnya lebih banyak karena memang di posisi Allah, di mata Allah, ibu ini, bapak ini lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang yang masih muda, kuat, sehat menuju ke masjid, ini yang tua bisa bikin alasan, saya sudah tua, saya lagi sakit, gak apa-apa salat di rumah. Tapi tetap dia milik rumah Allah. Allah lebih senang berikan balasan yang lebih besar bagi orang-orang walaupun sakit, walaupun capek tetap ke masjid. Itu yang berlaku. Dan setiap langkah terlihat banyak hadiahnya. Seorang masuk ke masjid, ada malaikat berdiri di depan pintu masjid mencatat nama-nama kita. Fulan binti fulan, fulan ibni fulan. Ya Allah. Syekh, Afwan mengganggu, bisa dipasang dulu. Tamu? Tahu artinya tamu Allah? Rasakan dulu. Rasakan dulu anda menjadi tamu Allah. Mohon maaf, anda sering isi acara sama gubernur, sama bak general-general itu. Kalau saya sampai kantor mereka di sana, 10 orang sebelah kanan kiri saya. Oh Syekh silakan, Syekh silakan. Minum kopi teh. Ini kursinya. Semuanya muliakan saya, menghormati saya. Kenapa? Tamu gubernur, tamu bak general. Oh,
Kalau menjadi tamu manusia yang biasa ini, gara-gara sedikit jabatannya, tapi bisa kita dapat kemuliaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa. Kira-kira kalau kita menjadi tamu Allah seperti apa ya? Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang memiliki rezeki kita, urusan kita, hidupan kita, dunia kita, akhirat kita milik Allah. Kita menjadi tamunya. Artinya apa? Beres. Beres segala urusan kita, dunia dan akhirat. Karena itu jangan sampai anda hilang dari rumah Allah. Jangan sampai. Selalu berada. Ada kesempatan? Ya. Banyak yang mengatakan, ibu-ibu salat di rumah lebih baik. Betul? Ya, benar. Salat ibu-ibu di rumah lebih baik. Tapi mohon maaf, di rumah orang Indonesia, kalau salat di rumah ibu-ibu itu, gimana caranya? Allah. Udah selesai. Bacaannya apa? Qulhu, qulhu. Gak ada perasaan dalam salatnya, gak ada tenang, gak ada. Udah ke masjid aja, ke masjid. Ke masjid lebih tenang, ada hitungan langkahnya, menjadi tamu Allah. Di masjid bisa mendengar ayat-ayat yang lain, bisa salat yang benar. Udah ke masjid aja, ke masjid. Ada kajian, ke masjid aja, ke masjid aja. Ya, benar salat di rumah lebih baik, ya. Tapi tergantung kondisi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini terasa kalau saya salat di rumah, terasa tenang, bisa salat lama karena ibu begitu baca Al-Quran, baca satu juz dalam satu rakaat. Ini luar biasa ibu-ibu. Jadi senang dia kalau di rumah bisa sujud lama, rukuknya lama. Udah silakan. Tapi kalau salat kita kacau di rumah, udah ke masjid aja. Ke masjid aja. Ya. Bapak Ibu, ada 3 hal. Kalau kita selalu jaga, menjamin dunianya kita sukses, akhirat kita lancar. Udah selamat, nikmat dunia akhirat. 3 hal. Yang pertama, rumah Allah masjid. Rumah Allah, apapun yang gabung dengan kata Allah, mulia. Apapun yang gabung dengan kata Allah menjadi mulia. Rumah Allah masjid. Selalu berada di dalam masjid. Di sini masjid, biar tidak ada yang salah faham, masjid bukan untuk cuma salat fardu. Masjid bukan untuk cuma salat fardu. Banyak masih salah faham. Masih dia nunggu azannya baru mau ke masjid. Nunggu azan dulu. Ya. Ini rumah Allah selalu buka. Anda lagi butuh rahmat Allah, sini. Indomaret, Alfamart buka 24 jam kan? Ada 24 jam. Untuk apa? Siap menerima orang yang butuh. Anda butuh, silahkan ke Indomaret. Silahkan. Anda butuh rahmat Allah, sini ke rumahnya. Kapan aja, tidak ada waktunya. Tidak perlu izin, tidak perlu janji dulu. Kapan aja silahkan datang ke rumah Allah. Lagi galau, lagi nikmat, lagi sehat, lagi sakit, lagi lancar, lagi susah, sini. Syukur nikmat Allah di sini. Minta bantuan Allah di sini. Minta ampunan Allah di sini. Minta tolongan Allah di sini, di rumahnya. Datang, salat 2 rakaat, duduk curhat sama Allah di sini, di rumahnya. Di rumahnya. Sekarang kalau kita mendengar, ya, sebentar lagi kan di Indonesia setiap tahun terjadi ini apa? Orang kaya raya
Orang kaya raya punya istana besar, bagi-bagi sedekah di bulan Ramadan. Bagi-bagi sedekah di bulan Ramadan. Bagi-bagi sembako. Atau 100,000 atau sembako 200,000. Malah yang saya heran, semangat niya, bapa ibu yang lagi butuh sembako itu bisa antri berjam-jam di bawah matahari. Sabarannya luar biasa. Nunggu berjam-jam untuk dapat 200,000. Mohon maaf. Untuk anda dapat rahmat Allah, berapa jam anda mau ini? Kalau untuk anda dapat ampunan Allah, berapa lama mau di sini? Kalau anda lancar, sukses, biar anda lancar, bahagia, nikmat dunia akhirat, anda berapa lama salatnya? Mohon maaf, salat kita berapa lama? Berapa lama salat kita? 10 menit. Ini Allah mau kasih surga. Allah mau selamatkan anda dari neraka. Kok gak mau sabar 1 jam? Gak mau sabar. Apalagi kalau kita bahas besok sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, datang salat tarawih. Tahu salat tarawih? Tahu salat tarawih? Pahalanya apa salat tarawih? Pahalanya apa? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan, karena Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu, semuanya. Dosa-dosa puluhan tahun, berkah qiyamul lail di bulan suci Ramadan, Allah ampuni segala dosa-dosamu yang lalu. Akhirnya muncul orang yang aneh. Bulan Ramadan 1 bulan dalam 1 tahun. Salat tarawih cuma sebentar, habis salat isya setengah jam. Malah ada orang, ini masjid dekat rumah. Mau ke mana? Masjid yang kulhu terus. Kesempatan bagimu biar anda masuk surga, biar Allah ampuni dosa-dosamu, malah cari masjid yang kulhu terus. Gak bisa tahan setengah jam, 1 jam, gak bisa tahan. Padahal manfaatnya untukmu sendiri, berkahnya untukmu sendiri. Anda yang menjadi orang yang sukses, yang lancar, anda yang diampuni oleh Allah, anda sendiri dapat manfaatnya. Belum siap. Walaupun lebih parah lagi yang muncul setiap tahun di Indonesia. Apa? Masalah 11 rakaat atau 23. Setiap tahun ulang-ulang lagi. Padahal sudah jelas. Orangnya sebelah rumahnya ada masjid bagus, AC, karbetnya baru, imamnya dari Madinah, bacaannya panjang. Tapi salatnya 23. Datang orang yang aneh ini, gak mau salat di masjid yang sebelah rumah, cari masjid yang jauh-jauh. Kenapa? Oh, ini 23. Terus memang kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat. Benar. Benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malamnya 11 rakaat. Terus anda maksudnya apa? Anda mau ke sana, anda mau ikuti sunnah Rasulullah, mau 11 tidak mau 23. Maksud kamu ini jauh-jauh mencari masjid itu yang 11 rakaat untuk mengikuti sunnah Rasulullah ya? Ya, kalau bukan kita yang ikuti sunnah Rasulullah, siapa lagi? Oh, luar biasa. Mantap. Silahkan ikuti 11 rakaat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat,
Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat yang pertama surah Al-Baqarah, silahkan. Rakaat yang kedua Ali Imran, rakaat yang ketiga Nisa, rakaat yang keempat Al-Maidah, bahkan khatam dalam satu malam 30 juz. Ini sunnah Rasulullah, silahkan ikut. Tapi 11 rakaat qulhu qulhu, ini sunnah Indonesia, bukan sunnah Rasul. Jangan main-main. Yang penting cari masjid, Abu, cari masjid yang anda bisa menikmati salat di dalamnya. Artinya masjid yang bersih lebih bagus daripada masjid yang kotor. Masjid yang ada AC-nya lebih bagus daripada masjid yang tidak ada AC-nya. Untuk apa? Kalau kita lagi berdiri, ya, tempatnya bersih, cuacanya bagus, imamnya bacaannya indah, bisa menikmati salat. Tapi kalau karbetnya kotor, artinya anda tidak mau sujud lama, mau angkat kepalanya. Ya, kalau lagi panas, tempatnya panas, aman atau tidak ni aman? Kan kalau panas berarti banyak nyamuk. Berarti belum bisa menghayati salat. Jangan. Cari masjid yang bisa anda menikmati salat. Imam bacaannya indah, suaranya menarik. Jangan imam yang bacaannya tidak bagus. Tidak boleh. Kenapa? Manusia. Rasulullah sendiri berintahnya, hassinul Qur'ana bi aswatikum. Harus anda punya suara yang indah dalam bacaan Quran. Dan yang berhak menjadi imam masjid yang suaranya bagus indah, bukan yang hafalannya banyak, yang suaranya bagus indah. Itu yang menjadi imam masjid. Untuk apa? Karena Rasulullah sudah tahu sifat manusia, fitrah manusia suka suara yang indah. Dalam segala hal, azan, begitu turunkan azan itu, sahabat melihat azan. Begitu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana sudah lihat dalam mimpi cara azan. Bagaimana cara azannya? Dia sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, udah, ajarin Bilal. Tidak bilang, udah kamu menjadi muazzin, karena memang kamu yang sudah lihat mimpi, ya kamu jadi. Enggak. Ajarin Bilal. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu anda sautan minka, suaranya lebih bagus, lebih indah daripadamu. Semuanya harus beda. Kalau kita mendengar orang mendengar azan masjid, gimana? Coba, khususan kasihan yang tetangga masjid, ya, kalau masjidnya suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecewa atau tidak? Sakit hatinya atau tidak? Wajar. Itu namanya manusia. Allah dan Rasulnya menjaga masalah ini. Tidak boleh menjadi muazzin, tidak boleh menjadi imam, kecuali yang punya suara bagus. Jelas? Jadi ini yang pertama, rumah Allah masjid. Selalu berada di dalam masjid. Usahakan lama di masjid. Jangan keburu keluar. Jangan nunggu azan dulu baru datang. Tidak. Tapi orang yang datang ke masjid selalu mengingat satu hal. Ini yang selalu saya bahas. Apa? Jangan menganggap masjid untuk selesai kewajiban saya salat fardu. Jangan menganggap masjid, saya harus datang ke masjid
karena selesaikan kewajiban saya salat fardu. Jangan. Kalau masih kita punya pemahaman ini, tidak akan beres. Karena itu kita lihat misal, orang menuju ke masjid gimana caranya? Ba, mau ke mana? Masjid. Kalau bukan wajib, dia tidak akan masjid. Kalau salat untuk laki-laki bukan wajib, dan walaupun wajib, banyak bisa bikin alasan-alasan lagi juga. Tapi kalau dia faham, ini imam kita buka rumahnya. Kata imam kita, siapa yang datang jam 5 sore akan saya kasih 10 juta. Jam berapa datang? Kenapa? Lebih awal kenapa? Padahal dia bilang jam 5. Kok jam 3 sudah siap? Kenapa? Karena yakin ada untung besar bagi saya di situ. Betul? Semangat. Kalau datang keluar dari rumah menuju ke rumah Pak Imam ini untuk ambil 10 juta, wajahnya seperti apa? Hah? Atau masalahnya perasaan. Kenapa? Karena yakin ada untung besar bagi saya di situ. Datang lebih awal dengan semangat, senang hati. Perasaan yang sama. Anda datang ke rumah Allah, Allah mau kasih. Allah mau berikan rahmatnya. Allah mau berikan kemudahan dalam segala urusan. Allah mau berkahi keluargamu. Allah memudahkan urusanmu. Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah mau berikan surga bagimu. Silahkan ambil. Ayo, silahkan ambil. Semua sudah tahu azan jam berapa, ini subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa. Apakah sudah ada yang datang duluan atau tidak? Nunggu azan dulu. Ya, begitu azan masih lama 10 menit sampai iqamah. Begitu sudah iqamah, imam dari Madinah bacaannya lama, nanti aja. Karena perasaan itu belum ada. Perasaan itu belum ada. Tapi kalau orang yang faham, di sana banyak untung yang saya butuh, dia akan datang lebih awal dan datang dengan senang hatinya. Jelas? Selalu perbaiki pemahaman itu. Datang lebih awal dengan semangat. Tapi karena Allah masih sayang, karena Allah maha baik, walaupun kita belum faham maslahatan diri kita sendiri, Allah mau kita masuk surga. Allah mau kita masuk surga. Sibuk, lubah berjanjiannya, lubah, anda lubah ambil nasibmu dari rahmat Allah, anda lubah. Allah berat baginya, mau kasih rahmatnya. Walaupun baksa, Allah mau kasih. Akhirnya apa? Udah, kalau memang kamu yang jauh, kalau memang kamu yang lubah, Allah tetap sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah lebih besar dari kegiatanmu ya. Allah lebih besar dari kerjaanmu. Allah lebih besar dari keluargamu. Allah lebih besar. Sini, sini, sini. Ayo, saya mau kasih semuanya. Sini, sini. Berkali-kali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak faham juga. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Ini. Untunganmu ini. Untung bagimu kalau anda datang. Ayo sini. Tetap gak faham. Manusia yang aneh. Akhirnya mau selamat dari neraka masuk surga dengan cara yang aneh seperti ini. Gak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu selalu perbaiki pemahamanmu. Rumah Allah
satu tempat yang mahal selalu, menjamin surga Allah kalau selalu berada di dalam rumah Allah. Saking mulianya hitungannya berlangkah, semuanya ada hitungannya. Duduk di masjid ada hitungannya, salat di masjid, baca Quran, zikir ada hitungannya, menjamin surga Allah. Yang kedua, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ada sifatnya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya setiap waktu, setiap saat. Yang pertama, Anda dipanggil orang beriman. Sifat yang mulia ini, Anda bisa menjadi orang mukmin kalau Anda zikir kepada Allah yang banyak, setiap waktu, setiap saat. Terus yang kedua, dengan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, Anda dapat rahmat Allah yang lebih banyak. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, aku ingat kalian. Kita ingat Allah dengan zikir, Allah ingat kita dengan rahmatnya, ampunannya, taufiqnya. Berarti untungnya balik lagi kepada kita. Lebih banyak zikir, lebih banyak lagi rahmat Allah untukmu. Terus, kalau orang yang zikirnya kepada Allah banyak, dia selamat dari sifat orang munafik. Allah menjelaskan sifat orang munafik dalam Al-Quran. Mereka zikir kepada Allah, tapi sifat zikir mereka cuman sedikit. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Zikir mereka kepada Allah cuman sedikit. Muhasabah diri, zikir saya banyak atau sedikit? Masing-masing punya jawabannya. Yang zikirnya banyak, selamat dari satu sifat yang bahaya sekali. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang ada di dalam api neraka Jahannam gara-gara lidahnya. Maupun ibu-ibu lebih banyak dan bapa-bapa banyak yang kena masalah dosa lidah, kata-kata yang buruk, gibah, namimah, itu semuanya kita jatuh di situ. Tidak bisa menjaga lidah kita dengan baik. Ternyata kata Rasulullah, banyak yang ada di dalam api neraka Jahannam gara-gara lidahnya. Bagaimana kita bisa selamat dari dosa lidah? Bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, lidah ini, lidah, udah selesai. Ambil gunting, udah selesai. Siap? Berarti ikut cara yang kedua ya. Ikut cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Kapan kita bisa laksanakan dosa lidah? Kalau lidah kita lagi kosong. Artinya, kalau sibuk dengan zikir kepada Allah, tidak ada waktu lagi untuk dosa lidah. Kalau sibuk, kata Rasulullah, La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Selalu lidahmu basah dengan zikirnya kepada. Untuk apa? Untuk menjaga dirimu tidak lakukan dosa lidah lagi. Ana yakin ibu yang cantik, yang salihah, setiap hari dia duduk di rumahnya, zikirnya banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ibu yang cantik, yang salihah lagi duduk di rumahnya zikir kepada Allah karena ingin masuk surga. Dia zikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena kita faham, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kita bisa mempunyai hidupan yang tenang, hati yang tenang kalau kita teruskan zikir kita. Zikir kita kepada Allah, wadh-dzakirina Allah katsiran wadh-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Berkah zikir kita yang banyak, Allah siapkan ampunan yang luar biasa dan pahala yang luar biasa nanti di hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu ibu teruskan zikirnya kepada Allah, ada yang sakit hati. Karena ini jalur cepat masuk surga. Akhirnya tiba-tiba ibu lagi sibuk zikir, tiba-tiba datang. Waalaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Ya, silakan masuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Allahu akbar. Apa kabar bu? Sehat alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Gimana keluarga sehat, anak suaminya? Alhamdulillah semua sehat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Karena tahu sangat berharga, satu kata itu sangat berharga di mata Allah. Ibu aneh ini gimana? Datang mau nubrun-nubrun malah dia zikir terus. Akhirnya apa? Bu. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bu, sudah tahu. Cerita kemarin ibu si fulana sudah tahu ya? Ibu yang kemarin ya. Gimana? Oh ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari habis subuh sampai terbit matahari, capek bangun surganya, malah tiba-tiba hancur semuanya. Ustaz, saya tidak gibah, tidak namimah. Iya, saya tahu. Tapi karena gara-gara kasih telinganya, yang bicara, yang dengar, dosanya sama. Jadi terus caranya, ini tahu siapa itu? Tahu siapa? Siapa ini? Hah? Tentara syaitan. Tentara? Untuk apa? Karena ibu lagi mau menuju surga ini. Saya kan tidak suka Anda masuk surga. Harus mengganggu. Jangan sampai dia masuk surga. Udah kirim tentaranya. Kalau orang tentara lagi perang, harus sikapnya seperti apa? Hah? Sikapnya harus seperti apa? Kalau datang lagi, ya. Kalau datang lagi, bu, langsung ke dapur, lari ke dapur, ambil apa? Oh, kenapa bu? Saya tahu kamu siapa ini. Memang saya siapa? Tetanggamu ini, saya si fulan. Enggak, kata Syekh Hussein, kamu tentara iblis.
Demi Allah tidak datang ganggu lagi. Selamat, aman zikirmu, aman jalur surgamu, aman. Tidak akan datang lagi. Tapi ada cara lebih bagus lagi. Apa? Nanti ibu-ibu pulang dari sini, beli tasbih banyak. Beli tasbih ini atau yang apa? Yang elektronik itu. Beli banyak, simpan di rumah. Kalau dia datang, silahkan masuk. Kalau bilang bu, udah tahu selanjutnya apa. Udah. Ini sebentar. Ini tasbihnya. Ini tasbih. Sini. Duduk. Ini megang tasbih. Udah. Subhanallah walhamdulillah. Dua-duanya tetangga di dunia, tetangga di surga. Ya. Biar lebih aman dan nyaman daripada dia tidak ganggu kita tapi cari orang lain. Tapi biar dia menjadi baik, suruh zikir sama-sama biar semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, setiap waktu, setiap saat, dapat rahmat Allah lebih banyak. Anda orang beriman, selamat dari api neraka Jahannam, selamat dari dosa lidah, selamat dari sifat orang munafik. Yang ketiga, Quran kalamullah. Quran kalamullah. Yang pertama apa? Masjid, rumah Allah. Yang kedua zikir kepada Allah. Yang ketiga Quran kalamullah. Semua gabung dengan kata Allah menjadi mulia. Quran ini hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Yang ciptakan manusia ini, Allah sudah tahu ciptakan manusia dalam keadaan apa, bagaimana fikirannya, seperti apa hatinya, seperti apa tujuan. Allah sudah tahu semuanya karena Allah yang ciptakan kita. Karena itu biar tidak pusing, biar tidak salah, biar tidak, kata Allah, silahkan, jangan banyak fikiran, ikuti ini akan selamat sampai surga, silahkan aja. Udah selesai. Allah ciptakan manusia, turunkan buku petunjuk. Barang siapa yang ikuti petunjuk Allah, akan dia selamat dunia dan akhirat. Sekarang masalahnya di mana? Banyak antara kita kalau beli alat-alat baru, misal HP, kita beli HP ya. Kalau kita beli HP baru, datang dalam satu box kan? Kita buka box itu, ada isinya apa? Handphonenya, terus handsetnya mungkin, atau casnya ya, terus garansi, terus buku-buku petunjuk. Lihat, ada berapa buku kecil, lihat. Ada 2-3 buku kecil, lihat. Saya tanya, siapa yang pernah baca buku itu? Itu namanya buku. Besoknya muncul masalah dalam HP kita, kita pusing. HP baru kok ada masalah, error terus, ini gimana? Capek. Akhirnya udah garansi kan, bawa ke sana. Ini baru beli tapi error terus lagi ini. Coba lihat Bu, coba lihat. Udah, silahkan Bu, udah siap. 3 hari sudah pusing, nggak bisa ini. Dalam berapa detik udah bisa perbaiki HP kita. Bedanya apa? Bedanya dia sendiri baca bukunya. Dia baca bukunya. Sudah faham? Kalau ada masalah ini, jalan keluarnya seperti ini. Kalau ada masalah ini, perbaiki dengan cara ini. Kalau masalahnya begini caranya. Udah selesai. Tapi kita mohon maaf, banyak antara kita tidak baca Quran sama sekali. Atau baca Quran tapi tidak faham
artinya. Tidak faham artinya. Jadi karena Allah sayang, karena Allah mau berikan rahmatnya, walaupun anda baca tidak faham, tetap Allah berikan pahala. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Saking mahalnya kalamullah, hitungannya berhuruf. Rumah Allah tadi hitungannya berlangkah, mahal. Quran ternyata lebih mahal lagi, hitungannya berhuruf. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang luar biasa di sini, walaupun salah bacaannya, masih salah bacaannya, belum jelas bacaannya, hurufnya tidak jelas, tajwidnya tidak ada, hukum-hukum itu tidak ada, semuanya kacau bacaan kita. Tapi yang luar biasa, tetap pahalanya sempurna. Salah, sempurna pahalanya. Pahalanya sempurna. Apalagi kalau orang yang bacaannya fasih, bacaannya indah, suaranya bagus. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bagus bacaannya, indah suaranya, bersama malaikah. Saking mulianya, saking tinggi, tidak boleh sama manusia lagi, bersama malaikat. Terus yang bacaannya belum gimana? Yang bacaannya belum jelas gimana? Yang masih salah gimana? Khabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa 'alaihi shaqqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran." Orang yang masih sulit baginya bacaan Al-Quran, bata-bata hurufnya, susah sulit baginya, akan dapat 2 pahalanya. Yang pertama pahala bacaan, setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua, karena kasihan capek dalam bacaannya. Kecapean itu berharga di mata Allah. Dulu saya tidak faham capek dalam bacaan. Kok baca Quran malah capek? Begitu datang ke Indonesia baru faham. Capek dalam bacaan. Melihat kakek-kakek, nenek-nenek baca Quran. Gimana caranya, gimana? Inna lazina amanu wa amilus baru satu ayat nafasnya habis. Capek dalam bacaannya itu namanya. Ternyata sangat berharga di mata Allah kecapean itu. Salah bacaannya, bata-bata hurufnya, setiap satu huruf 10 kebaikan, pahala sempurna. Dan begitu capek kasihan, ada pahala khusus menghargai kecapeannya dalam bacaan Al-Quran. Ada pahala lagi. Coba bayangkan. Megang Quran aja sudah ada pahalanya. Kalau anda cuma megang, ambil air wudu, megang Quran, ada pahalanya. Buka Al-Quran, lihat, ada pahalanya. Dengar Al-Quran aja, baru mendengar Al-Quran, langsung dapat rahmat Allah. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat Allah. Baca Al-Quran, setiap satu huruf 10 kebaikan. Belajar Al-Quran beda. Tahu belajar Al-Quran? Beda. Baca Al-Quran beda dengan belajar Quran. Baca artinya buka baca, itu baca Quran. Tapi belajar artinya perbaiki bacaan, nambah hafalan. Belajar artinya apa? Itu belajar Quran. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Paling baik antara kalian
yang belajar Al-Quran. Paling baik dunia dan akhirat, paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Ya siapa? Yang belajar Al-Quran. Usahakan hafalanmu ini berapa surat dalam juz 30, usahakan belajar artinya apa. Untuk apa? Biar bisa menikmati salatnya. Dalam salat jangan baca kulhu terus, ganti-ganti suratnya. Ganti-ganti suratnya, ya, biar bisa menikmati. Ini buku petunjuk. Kalau kita baca, kalau kita faham, kalau kita amal, akan aman dan nyaman. Contohnya, kalau kita baca Al-Quran dan faham, kalau anda lagi ada musibah, lari kepada Allah. Ucapannya apa? Sudah tahu kan? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Jelas? Kalau ada musibah kita ucapkan apa? Berarti kita faham kaidahnya di dalam Al-Quran bertunjuk Allah. Biar Allah meringankan musibah itu, Allah berikan jalan keluar itu. Kalau seandainya datang musibah bagimu, tetap anda lari kepada Allah. Karena Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan musibah itu. Kita lari. Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya apa? أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Oh gitu ya. Kalau saya datang musibah, saya lari kepada Allah, saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata ayat berikutnya Allah menenangkan hati kita. Kalau anda ikuti sistem Allah, ikuti aturan Allah, kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, akan Allah berikan ampunannya dan rahmatnya, wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang itu yang benar-benar bintang dan cerdas karena dia lari kepada Allah dan dia faham untungannya di situ lagi. Dia balik lagi kepada Allah. Allah berikan pahala karena dia lari kepada Allah. Allah berikan ampunannya, berikan rahmatnya karena dia dalam hatinya ada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Akan Allah berikan petunjuknya, Allah berikan arahannya, Allah berikan jalan keluarnya. Lari kepada Allah aja. Itu sistem Allah. Itu sistem Allah. Nabi Yunus, ini kalau kita baca Al-Quran, cuman baca, bagus ada pahalanya. Tapi sayang sekali kalau belum belajar, belum faham. Sayang sekali. Coba Nabi Yunus alaihi salam dalam hal yang susah sulit, dimakan sama ikan paus. Terus 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Dia ucapkan apa? Fanada fi dhulumat, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Apapun yang terjadi, jangan pernah anda mensalahkan Allah. Jangan pernah anda mensalahkan Allah. Jangan bilang salat udah, sedekah udah, kok Allah begitu sama saya? Jangan. Tetap kita yang banyak kekurangannya. Banyak kekurangan dalam taat dan banyak kesalahan kita. Inni kuntu minadh zalimin. Memuji Allah, la ilaha illa anta subhanak,
dan mensalahkan. Tahu diri saya ya Allah. Aku tahu diri saya ya Allah. Ana masih banyak salah, banyak kekurangan ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Kalau anda memuji Allah dan lari kepada Allah dan mengakui kita banyak salah, banyak dosa, kita curhat kepada Allah, apa yang terjadi? Ayat berikut ni apa? Sayang. Ya. Ayo, ya. Saya kasih hadiah. Yuk. Ingat, ana baca coba. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فاستجبنا له. Ayat berikutnya langsung kata Allah, aku sudah telah menijabah doamu, tenang saja. Udah saya ijabah. Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham. Dan kita selamatkan wahai Nabi Yunus dari masalahnya. Udah senang. Udah selesai. Masalah itu kemudahan, masalah kelancaran, udah saya tulis, sudah saya, udah tenang saja. Wa najjaynahu minal gham. Udah selamatkan Nabi Yunus. Udah. Terus. Ini kata yang terakhir untuk kita. Apa? Yang hafal ayat ni. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Terus وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah, dan ini cara kami menselamatkan orang mukmin. Barang siapa yang selalu lari kepada Allah, memuji Allah, mengakui dirinya banyak salah, banyak kekurangan, akan datang tolongan Allah. Bagaimana kata Allah kami selamatkan Nabi Yunus, akan saya selamat kamu juga kalau ikuti amalan Nabi Yunus. Sudah selesai. Untuk semua, bukan untuk cuma Nabi, bukan cuma untuk Rasul, tapi kata Allah ini kaidah untuk semuanya. Banyak musibah, lagi sulit, lagi susah, lari kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku masih banyak kekurangan. Ya Allah, aku masih banyak salah. Ya, tidak pantas saya memohon kepadamu karena banyak salah, banyak kotoran. Tapi rahmatmu ya Allah lebih luas. Sayangnya Allah kepada hamba-Nya lebih besar. Karena itu saya harap rahmatmu ya Allah. Bukan karena saya baik, bukan karena saya salat, bukan karena saya zikir, saya menterasa diri sudah baik, saya menterasa saya berhak Allah tolongkan saya. Tapi karena Engkau ya Allah yang maha baik, Engkau ya Allah yang maha mulia, Engkau ya Allah yang maha sayang kepada hamba-Nya. Ya Allah, dengan rahmatmu tolongkanlah saya, berikan jalan keluar. Inni kuntu minadh zalimin. Langsung datang tolongan Allah bagimu. Buktinya 2 tahun lalu COVID, betul? Banyak antara kita, keluarga kita, teman-teman kita hancur hatinya, bangkrut usahanya, banyak ujiannya, keluar BHK, tidak ada kerjaan lagi, putus asa. Sekarang gimana? Udah menjadi cerita lalu itu corona. Sudah alhamdulillah sekarang malah ternyata rahmat Allah dalam ujiannya. Gara-gara corona itu apa yang terjadi? Banyak yang sebelum corona jarang ada jualan online, jarang, sedikit. Sekarang gimana? Rata-rata semuanya punya jualan online dan semuanya bisa menjadi kaya raya berkah jualan online. Yang dulu tidak mungkin dia buka, kalau masih dia kerja di kantor gak mungkin dia buka. Tapi gara-gara corona, berkahnya corona, dia bisa ada jalan keluar. Ternyata Allah siapkan
rizki yang lebih besar lagi, tapi dengan cara Allah, bukan dengan kesukaan kita, tapi dengan cara Allah. Yang jual masker sudah kaya raya, jual masker aja. Yang masker tidak laku sebelumnya sama sekali, menjadi kaya raya orang jual masker. Coba bayangkan. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dekat kepada Al-Quran, baca Al-Quran, menhayati Al-Quran, belajar artinya apa, faham dan amal isi Al-Quran. Dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah satu ayat bisa menjamin surga Allah. Berkah satu ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang istiqamah jaga bacaan ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, satu ayat. Terus setiap habis salat fardu, sekali. Saya mohon, walaupun ibu-ibu lagi tidak salat, tetap habis salat baca ayat. Mendengar sudah salat mereka di masjid, baca ayatul kursi sekali. Terus apa pahalanya? Apa yang dia dapat? Kata Rasulullah, menjamin surga walaupun masih hidup di dunia. Namanya sudah di dalam surga. Satu ayat menjamin surga. Kata Rasulullah, tidak menghalangi anda masuk surga kecuali karena masih hidup. Nunggu anda mati langsung masuk. Kalau yang jaga satu ayat bisa menjamin surga Allah. Kalau yang jaga Al-Quran semuanya, kira-kira gimana? Yang jaga Al-Quran semuanya gimana? Karena itu, mari kembali kepada Al-Quran. Niat dan azam, kita belajar, kita baca, kita hafal. Kosongkan waktunya untuk baca Al-Quran. Jangan bilang, nanti kalau ada waktu akan saya baca. Tidak akan dapat kemuliaan Al-Quran. Tapi kosongkan waktunya untuk baca Al-Quran. Setiap hari tidur, setiap hari makan minum, setiap hari kerja, setiap hari ada urusan, setiap hari ada Quran. Sistem hidupan orang mukmin selalu ada Al-Quran. Satu hadiah lagi dari Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad. Qul huwallahu, hafal 10 kali. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, butuh berapa menit? 2 menit, 3 menit, udah selesai 10 kali. Terus anda siap baca qul huwallahu ahad 10 kali 3 menit setiap hari. Terus untungnya bagi saya apa? Hadiah bagi saya apa? Istana di dalam surga. Istana di dalam, bayarannya 3 menit 10 kali qul huwallahu. Kalau mau beli rumah di Bandung di sini, berapa harganya? Apalagi di Samarkand ini, gimana ini? Cicilannya 20 tahun. Akhirnya apa? Banjir, bocor atapnya. Allah tawarkan istana di dalam surga, bangunannya emas, dindingnya emas. Gak ada ini, semennya gak ada, keramiknya gak ada, emas. Terus di dalam surga, bukan di Bandung. Istana, bukan rumah kecil. Bayarannya berapa ya Allah? 10 kali qul huwallahu ahad. Mau? Silahkan menjadi rutin. Setiap hari, paling tidak sekali, 10 kali qul huwallahu ahad. Kapan aja, di mana anda berada, qul huwallahu ahad, qul huwallahu. Mudah sekali.
Datang nanti di hari kiamat, ternyata bukan satu istana, malah ribuan istana-istanamu di dalam surga. Berkah apa? Qul huwallahu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita faham mudah sekali kita menjadi ahli surga. Selalu berada di dalam rumah Allah. Terus zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Syaratnya apa? Sebanyak-banyaknya. Setiap waktu, setiap saat. Terus yang ketiga, Quran. Perbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran. Bukan cuma baca, usahakan belajar lagi, hafal lagi. Yang anda sudah hafal artinya apa? Selalu dekatkan dirimu kepada Al-Quran. Yang menjaga tiga hal ini, zikir kepada Allah, dia ada di dalam rumah Allah, baca kalamullah, itulah yang menjamin kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mau surga? Mau surga? Yang di belakang mau surga? Silahkan mati dulu. Kan prosesnya harus mati. Yang penting mati dalam keadaan husnul. Mohon maaf, husnul khatimah, khatimah yang baik, khatimah yang indah, tidak akan anda dapat kecuali sebelumnya ada niat baik, salat baik, zikir baik, Quran baik, jujur amanah, akhlak baik, agamanya baik, muamalahnya baik, dapat khatimah yang baik. Kalau dapat khatimah yang baik, berikutnya lebih baik lagi, kuburnya rawdatun min riyadil jannah, sampai surga dengan aman dan nyaman. Tapi mohon maaf, jauh dari Allah, niatnya buruk, amalannya buruk, zikirnya tidak ada, jauh dari Al-Quran, mana bisa dapat khatimah yang baik? Mana bisa dapat? Selalu saya bilang di Bandung, yang kita sendiri gak pernah ketemu, kita sendiri tidak kenal, tapi bahagia dan senang hati kita begitu melihat khatimahnya. Yang sama semuanya lihat di Bandung di sini, yang tahun kemarin wali kota Bandung, sudah lihat wafatnya di mana? Lagi apa? Lagi apa? Indah atau tidak? Yakin sebelumnya dia lagi berjuang, terkenal orang yang baik, orang jujur, amanah, ikhlas dalam kerjaannya, menjaga umat, selalu menjaga salat, suruh karyawan-karyawannya semuanya menjaga salat, amar ma'ruf nahi munkar, orang baik, akhlaknya baik, agamanya baik, jujur, amanah, udah baik semuanya. Akhirnya dapat khatimah yang baik. Sampai anak kenal, siapa tahu? Anak kenal menantunya. Ceritanya apa? Orang itu, wali kota almarhum, dia ingin keluarganya menjadi lebih baik bersama Al-Quran. Ingin anaknya, istrinya hafal Quran. Gak cukup baginya mereka belajar sendiri, malah bawa guru sambil rumah biar ajarin mereka Quran. Akhirnya ketemu ustaz dari luar negeri, ustaz dari Yaman, ternyata datang di sini kuliah di Bandung, mahasiswa dia di Bandung. Ilmunya luar biasa, Qurannya luar biasa, hafalannya luar biasa. Akhirnya dinikahi sama anaknya. Mahal nih, mahal mendapat kemuliaan. Sini anak punya anak perempuan, ayo nikah, yuk nikah. Keluarganya menjadi lebih baik lagi. Ada tambahan satu anggota keluarga, orang yang hafiz Quran,
Selalu ada di dalam rumahnya bacaan Quran. Keluarganya yang kemarin tidak bisa baca, sekarang bisa baca. Kemarin yang susah hafal, sekarang mudah hafal. Kemarin yang belum faham, sekarang bisa faham. Kemuliaan yang luar biasa. Dia lagi berjuang. Bukan untuk umat aja, tapi untuk keluarganya juga. Akhirnya Allah berterima kasih. Allah berterima kasih dengan cara Allah dipanggil, dicabut ruhnya pas lagi ada di dalam rumah Allah. Ini sesuatu yang indah dan yang luar biasa. Ternyata kematian itu, husnul khatimah itu bukan untuk beliau sendiri, tapi untuk kita semuanya yang masih hidup. Kalau anda ingin dapat khatimah yang baik seperti itu, silahkan ikuti amalannya. Coba dia terkenal dengan amalan apa? Ikuti amalannya. Jujur amanah dalam segala urusanmu, selalu menjaga taat dan ibadahmu, akan dapat khatimah yang baik seperti beliau, husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang zikir, hamba Allah yang selalu menjaga Al-Quran, hamba Allah yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau masih hidup, masih ada kesempatan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya yang Allah berikan panjang umur, sihat walafiat, tapi dia masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang ajalnya, datang malaikatul maut mencabut ruhnya, baru dia sadar. Dia ucapkan apa? فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ya Allah, tunda ajal saya sebentar. Ya Allah, berikan kesempatan lagi bagi saya. Sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sihat walafiat. Kok sekarang datang saatnya malah minta tunda lagi, malah minta berikan kesempatan lagi? Memang untuk apa? Mau apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Akan saya bersedekah, akan saya menjadi hamba-Mu yang salih, akan saya perbaiki diri, akan saya salat yang benar, akan saya baca Quran, akan saya taat dan ibadah. Kata Allah, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin tunda dan tidak boleh balik lagi. Sudah selesai. Bagi mereka sudah habis kesempatannya, sudah lewat. Bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup, masih hidup, masih hidup. Alhamdulillah. Jadi gak ada suara belakang ini. Jangan-jangan sudah pulang duluan ya. Masih hidup, masih ada kesempatan. Sekarang kalau kita sadar, ada manfaatnya. Kalau kita kembali kepada Allah, ada untungnya sekarang. Tapi nanti kalau sudah datang malaikatul maut, tidak ada manfaat lagi. Karena itu, balik lagi kepada Allah. Niat dan azam akan kita isi ibadah taat yang terbaik, biar kita sendiri dapat yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tempat ini luar biasa, kumpulan ini luar biasa di masjid di rumah Allah, kata Rasulullah, begitu satu kaum kumpul dalam rumah Allah, belajar agama Allah, belajar kalam Allah, doanya mustajab. Doanya, karena itu harus kita tutupi majlis kita dengan doa. Dalam doa saya akan saya baca doa hajat. Tahu doa hajat? Begitu saya nanti anda mendengar,
Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Langsung anda sebutkan hajatnya masing-masing dalam hatinya. Ya, sebutkan hajatnya. Berkah majlis seperti ini, berkah orang-orang yang salih-salihah, yang tinggalkan rumahnya, tinggalkan urusannya, milih Allah, milih rumah Allah. Allah janji akan terima doa kita semua dan kabulkan hajat kita semua. Karena itu saya sebut ya qadil hajat, langsung sebutkan hajatnya masing-masing. Tapi sebelum kita doa, sedikit bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, bagi-bagi hadiah dulu untuk Bapak Ibu di sini. Kali ini kita bawa buku almarhum Amalan Ringan Baling, menunjukkan itu almarhum Syekh Ali Jabir sayang sekali kepada orang Indonesia. Sifat orang Indonesia tidak suka amalan yang berat, tidak mau doa yang panjang, enggak mau. Yang mudah, singkat dan masuk surga lagi. Ini amalan ringan, tapi semuanya bisa amal. Semuanya bisa amal, mudah faham dan mudah amal. Semoga bermanfaat untuk semua. Tapi mohon maaf karena terlalu banyak jamaahnya, buku-buku yang kita bawa cuma sedikit, jadi bukan semuanya yang dapat, cuma sebagian. Ya, caranya sebagian itu siapa? Itu yang kita bahas. Mohon maaf, sebagian itu yang semangat dapat, yang malas-malas gak dapat. Yang luar biasa dapat, yang biasa-biasa gak dapat. Yang fikirannya umat dapat, yang masih fikiran dirinya sendiri gak dapat. Yang siap berjuang, yang siap ikut satu niat, satu fikiran, satu tujuan sama almarhum Syekh Ali Jabir, mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani. Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang dia dapat. Caranya seperti apa? Mungkin saya istirahat sebentar, saya panggil Ustaz Azim untuk mencari hamba Allah yang luar biasa di sini. Biar silahkan maju ke depan, terima hadiah kenang-kenangannya dan foto berdua dulu. Habis itu selesai, kita baru doa insya-Allah sama-sama. Kepada Ustaz Azim silahkan.